Selamat siang kelas, berjumpa kembali dengan Labs Corner News, media informasi yang memberitakan hal-hal seputar dunia sains, perkembangan teknologi, dan inovasi terkini. Hiruk pikuk awal tahun, pergantian 2020 menuju 2021, sentak berubah menjadi murung. Optimisme dan harapan di awal tahun diuji dengan rentetan berita duka dari berbagai penjuru negeri. Seakan sambung menyambung, bencana alam menyusul membawa nestapa setelah diawali dengan jatuhnya SJ182 beberapa waktu yang lalu. Dilansir dari newsdetik.com, hingga 17 Januari 2021, setidaknya terdapat 5 bencana alam yang terjadi di Indonesia dengan interval yang cukup rapat. Yang pertama, longsor di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bencana tanah longsor ini terjadi pada Sabtu 9 Januari 2021 dengan total 31 orang meninggal dunia dan 9 orang masih dalam pencarian. Pada 11 Januari, tanah Borneo pun turut berduka. Setidaknya 2.600 orang terdampak dan putusnya sarana-prasarana dari Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Timur dan beberapa wilayah di sekitarnya. Gempa di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Bencana alam ini terjadi pada 15 Januari 2021 dengan gempa awal bermagnitudo 6,2 disusul dengan gempa 5,9 dan 33 gempa susulan lainnya. Setidaknya 56 korban tercatat meninggal dunia dan ratusan korban mengalami luka-luka. Banjir, tanah longsor, dan ombak tinggi di Manado, Sulawesi Utara. Diawali dengan banjir dan tanah longsor pada 16 Januari 2021, penghujung bumi Celebes juga terdampak duka. Tak cukup dengan itu, pada 17 Januari, ombak tinggi turut menerjang. Setidaknya ratusan orang terdampak dalam bencana alam ini. Erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada 16 Januari yang sama, Gunung Semeru juga turut mengalami erupsi dengan jarak luncur awan panas mencapai 4,5 km. Hingga berita ini diturunkan, Semeru masih berstatus level 2 atau waspada. Kondisi alam apa yang menyebabkan rentetan bencana ini? Menurut M. Rizky Septiandi, pakar kajian resiko kebencanaan FMIPA UI, bencana-bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Jadi semuanya ini terjadi dari berbagai macam faktor. Khususnya untuk yang tanah longsor memang terkait dengan bencana hidrometeorologi. Kita mengingat bahwa Januari ini merupakan salah satu bulan dari puncak musim penghujan, sehingga memungkinkan tanah di daerah Kabupaten Sumedang tersebut menjadi longsor. Kemudian untuk bencana-bencana yang sifatnya bencana geologi seperti bencana gempa yang ada di Majene di Sulawesi Barat dan erupsi Gunung Semeru ini diakibatkan karena aktivitas tektonik, khususnya untuk yang di Kabupaten Majene karena adanya aktivitas sesar naik yang ada di sana. Kemudian untuk erupsi Gunung Api Semeru memang dalam 2 tahun terakhir ini aktivitasnya sangat meningkat dan mulai ditunjukkan di awal tahun ini. Lebih lengkapnya saksikan obrolan eksklusif mengenai kebencanaan alam ini di dalam program Kotak Makan Malam di channel Naturium Indonesia. Melansir dari Tempo.co, Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengatakan bahwa pada Selasa, 12 Januari 2021, kotak hitam SJ182 yang merupakan FDR atau Flight Data Recorder telah ditemukan dan pada tanggal 13 Januari telah diserahkan kepada KNKT untuk selanjutnya dilakukan pengunduhan data, sembari menunggu pencarian dan penemuan dari kotak hitam lainnya yang berisi CVR atau Cockpit Voice Recorder untuk mempercepat proses investigasi. Hingga informasi ini ditayangkan, proses pencarian CVR masih terus dilakukan secara manual karena CVR sendiri berada dalam kondisi terlepas dari beacon atau terlepas dari sinyal rambu navigasi.
Selain itu, proses pencarian terkendala juga dengan besarnya arus dan kuatnya gelombang pada beberapa hari terakhir di wilayah Laut Jawa. Merujuk informasi dari bbc.com dan beberapa sumber lainnya, setidaknya ada 6 hal yang perlu kita ketahui mengenai apa itu kotak hitam pada pesawat terbang. Ada 2 piranti kotak hitam. Yang pertama adalah piranti FDR yang mencatat 88 parameter penerbangan selama 25 jam terakhir. Dan yang kedua adalah piranti CVR yang merekam seluruh suara selama penerbangan, mulai dari percakapan pilot dan co-pilot, suara mesin, hingga suara dalam kabin penumpang. Kedua piranti ini berada di bagian ekor pesawat yang dinilai paling tahan dalam menghadapi kecelakaan. Tidak seperti namanya, piranti kotak hitam pesawat justru berwarna jingga terang, dengan berat sekitar 10 kg dengan panjang 49,7 cm. Karena bobotnya ini, kotak hitam tidak mengambang di air. Layaknya sebuah tank tempur, kotak hitam dibuat sangat kuat untuk menahan berbagai benturan, bahkan kondisi ekstrim. Bagian terluar terbuat dari bahan titanium atau baja, kemudian dibungkus dengan aluminium, dan di bagian dalam terdapat lapisan insulasi khusus. Kotak hitam adalah sebuah mesin elektronik mekanis yang ditemukan pada tahun 1958 oleh Dr. David Warren, seorang ilmuwan sains dari University of Sydney, Melbourne University, dan Imperial College Inggris. Pada awalnya, berbagai otoritas penerbangan baik sipil maupun militer menolak menggunakan piranti ini. Piranti black box atau kotak hitam memiliki umur baterai yang sangat singkat, hanya berkisar 30 hari, sehingga tim pencari harus segera berkejaran dengan waktu. Proses analisa data setelah data diunduh bukanlah hal yang mudah ataupun singkat. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan hitungan tahun untuk menentukan dan menemukan kesimpulan dari data yang berhasil didapat. Terkait dengan kecelakaan dan bencana alam, pada tahun 2004 Hollywood menangkapnya dengan kacamata yang berbeda, kacamata sinematografi, dengan judul The Day After Tomorrow. Mungkin sebagian dari kita tahu. Disutradarai oleh Roland Emmerich dan dibintangi oleh Jake Gyllenhaal dan Dennis Quaid, serta sederet bintang papan atas lainnya. Untuk menyegarkan ingatan kita saksikan cuplikannya sebagai berikut. Meteorologists are at a loss to explain what is causing this weather and why it has taken them by surprise. That sudden drop in temperature as half an hour ago. Mexican officials closed the border in the light of so many U.S. refugees. We prepare to go live to Los Angeles. Are you getting this on camera? What you see is happening now. Look over there behind me! That's a tornado! Yes, a twister! This is just massive. Lower Manhattan is virtually inaccessible. A wall of water coming towards New York City! Everybody, get out! Save as many as you can. Nah, ingin tahu lebih dalam bagaimana film ini diulas? Saksikan dalam program Transisi Movie di channel Anatorium Indonesia. Berita duka, berita bencana, ataupun berita menakutkan bukan saja membuat jantung kita berdebar, namun juga jika kita rasakan sebagian bulu kuduk kita merinding. Apa penyebabnya? Saksikan penjelasannya hanya di program Om Gendut Jalan-Jalan
masih di channel Naturium Indonesia. Demikian berbagai informasi yang dapat kami bagikan pada episode kali ini. Saya Joey Caksono beserta seluruh kerabat kerja dan redaksi Labs Corner News undur diri. Ikuti terus perkembangan dunia sains. Ingat, karena sains itu menyenangkan.